Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang. Salam dari kota Jogja. Dan ini saya sekarang lagi jalan masuk menuju ke pintu masuk keberangkatan kereta api jarak jauh di stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Kalau dari stasiun Lempuyangan, biasanya saya sering banget naik kereta api Kauripan yang jam keberangkatannya malam hari. Nah, siang ini saya mau cobain naik adiknya kereta api Kauripan, yaitu kereta api Pasundan. Kok bisa sih dibilang adiknya kereta api Kauripan? Tonton terus videonya ya, biar tahu penjelasannya kenapa kok disebut adiknya kereta api Kauripan. Hehehe. Suasana hari Minggu siang di stasiun Lempuyangan rame banget. Karena ada dua jadwal kereta api jarak jauh yang jadwalnya siang hari dari stasiun Lempuyangan. Dan bisa dibilang juga menjadi andalan untuk beberapa orang. Ada kereta api Progo tujuan ke Jakarta dan ada kereta api Pasundan yang tujuannya ke Bandung. Bisa dibilang saya juga jarang banget naik kereta api Pasundan ini, teman-teman. Untuk boarding masuk ke stasiun Lempuyangan hanya dilayani dengan KTP dan tiket saja ya, jadi belum ada sistem face recognition gate-nya. Setelah boarding masuk ke ruang tunggu dalam, kursinya sudah penuh diisi sama penumpang. Nggak tahu nih nanti pada naik Pasundan atau Progo ya. Nah, seperti apa perjalanan saya naik kereta api Pasundan kali ini? Ikuti dan tonton videonya sampai selesai ya. Oke teman-teman, ini sekarang saya sudah boarding masuk ke dalam stasiun Lempuyangan ya. Sekarang jam 11 lebih 8 menit. Jadi tadi informasinya kereta api Pasundan yang akan saya naiki pada siang hari ini ada keterlambatan sedikit, sekitar 5 menit teman-teman, dari jadwal keberangkatan kedatangan aslinya ya. Mungkin nggak tahu nanti berangkatnya akan terlambat juga atau bisa tepat waktu. Dan biasanya saya naik kereta api Kauripan. Nah, sekarang saya mau nyobain naik adiknya Kauripan. Bisa dibilang adiknya ya, karena nomornya lebih besar daripada Kauripan ya. Dan itu adalah kereta api Pasundan. Tapi harga tiketnya lebih mahal daripada Kauripan. Kenapa kok bisa dibilang adik kakak Pasundan sama Kauripan ini? Karena di Bandung itu Pasundan dan Kauripan itu bertukar rangkaian yang sama. Tapi beda kereta, beda harga teman-teman. Padahal pakai rangkaian kereta yang sama. Jadi kalau Pasundan dari Surabaya berangkat pagi, nanti sampai Bandung kan sekitar jam 6:30 malam ya. Lalu nanti dipersiapkan lagi berangkat dari stasiun Kiara Condong jam 9 malam kalau nggak salah. Jam 10 malam kalau nggak salah. Itu menjadi kereta api Kauripan menuju ke Blitar dengan kereta dan rangkaian yang sama. Jadi nanti saya naik kereta api Pasundan ini rangkaiannya sampai Bandung, malamnya akan berangkat menjadi kereta api Kauripan menuju ke Blitar. Makanya rollingan rangkaian yang sama, cuman harga tiketnya juga beda teman-teman. Telah tersedia di jalur 2 stasiun Lempuyangan adalah rangkaian kereta api Progo teman-teman, yang nanti berangkatnya dari Lempuyangan itu sekitar jam 12 siang ya, jam 12 lebih 5 atau jam 12 pas ya. Itu menuju ke Jakarta Pasar Senen. Progo ini termasuk kereta yang lumayan mahal ya tiketnya, tapi kursinya juga 32, kursi tegak berhadapan seperti Kauripan dan Pasundan. Dulunya kereta api Progo ini adalah kereta subsidi PSO, sama dengan Pasundan juga, sama seperti Kauripan, Bengawan, Air Langga, itu subsidi kan. Nah, Progo dan Pasundan subsidinya dicabut teman-teman. Jadi sekarang menjadi kereta ekonomi komersil yang harganya lebih mahal daripada kereta subsidi. Jadi kalau naik Pasundan sama Progo ini pasti kalau pilih tiket ada subkelas-subkelasnya. Yang biasanya teman-teman tanya tuh, kalau misalkan yang C atau CA pasti dapat premium atau enggak? Enggak. Bentar ya, ada pengumuman. Ada Malabar mau lewat. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman tanya, yang C atau CA kalau pesen tiket kereta ekonomi, misalkan Progo atau Pasundan, itu bakal dapat premium atau enggak? Jawabannya adalah enggak, teman-teman. Kalau teman-teman naik Progo dan Pasundan, meskipun pesan yang kode C, CA, CB, CC yang paling mahal, itu bakal dapat rangkaian yang sama. Mau dari ekonomi 1 sampai 9 pun juga sama. Sama dengan yang teman-teman pesan kode yang paling murah, kode subkelas S ya kalau di kelas ekonomi, atau kalau promo itu Z. Kalau Progo ini pakai kursinya kursi tegak 32 berhadapan, sama seperti Kauripan, Bengawan, Sri Tanjung, Serayu, dan Pasundan yang akan saya naiki siang hari ini teman-teman.
Kereta api Malabar pagi dari Malang tujuan Bandung. Yang kereta api Malabar pagi ini nggak bawa bagasi ya, pakainya stainless steel dan bisa ngebut 120 km per jam teman-teman. Saya juga pernah naik kereta api Malabar pagi ini dari Malang. Nanti teman-teman bisa tonton videonya di pojok kanan atas. Jadi sekarang Malabar punya 2 jadwal keberangkatan dari Malang ke Bandung dan sebaliknya. Ada yang jadwal keberangkatan pagi dan ada yang sore. Cuman yang kereta api Malabar sore itu masih belum bisa ngebut sampai 120 km per jam. Karena masih bawa bagasi 2. Kalau yang pagi bisa ngebut sampai 120 km per jam. Otomatis waktu tempuhnya itu lebih cepat dan hampir sama seperti Argo Wilis. Bahkan tiketnya lebih murah daripada Argo Wilis kalau mau menuju ke Bandung. Nah, mumpung pasudanya juga belum masuk ya, kita masuk ke Progo aja ya. Kita lihat seperti apa rangkaian kereta api Progo teman-teman. Nih, ini adalah ekonomi, kelas ekonomi kereta api Progo. Dan duduknya seperti ini, 32 berhadapan, kursi tegak, kapasitasnya 106 penumpang, K30 tahun 2007 ya, 106 penumpang. Jadi seperti inilah kereta api Progo teman-teman. Dan harga tiketnya udah 200 ribuan ke atas, hampir sama dengan Gajah Wong, Bogowonto. Jadi kalau ke Jogja mungkin nambahin dikit malah bisa dapat yang ekonomi premium seperti Gajah Wong dan Bogowonto. Tapi kalau mau berangkat siang dari Jogja menuju ke Jakarta, itu emang cuman ada kereta api Progo yang paling murah. Wah, penumpangnya langsung kayak pada naik Pasundan teman-teman. Emang kalau okupansinya Pasundan ini juga terbilang ramai ya ke arah Bandung. Karena berangkatnya dari Jogja siang sampai Bandungnya nanti sore. Cuman kalau misalkan teman-teman mau lebih nyaman dan lebih cepat, itu bisa naik tadi kereta api Malabar pagi. Sepertinya ada pergantian masinis juga ya di sini ya. Biasanya kalau kereta ke arah Bandung itu gantinya di sini nih, di Lempuyangan. Terus nanti masinisnya sampai Banjar, terus Banjar sampai Bandung ganti lagi. Ini terlambat sekitar 6 menit ya. Harusnya 11.21 kita udah berangkat dari Lempuyangan teman-teman. Dan ini kereta api Pasundan baru masuk 11.27. Nah, ini ramai banget penumpangnya di belakang ternyata. Dan ini harus diperhatikan ya teman-teman kalau naik kereta api Pasundan atau Progo, karena keretanya jajaran bersampingan, jalur 1 dan jalur 2 harus mendengarkan pengumuman atau baca nama keretanya. Tapi biasanya Progo udah stapling dulu sih, udah di jalur 2 dulu baru Pasundannya masuk. Wih, spesial banget lokomotifnya pakai CC 2030203 teman-teman. CC 203 yang cukup langka ya liverinya. Karena ini cuma satu-satunya yang liverinya seperti ini, seperti warna aslinya. Lokomotif dinas Pasundan hari ini ternyata pakai CC 2030203, CC 20340 di Poinduk Sidotopo yang pakai livery vintage-nya CC 203 ya. Warna putih dan ada corak garis birunya kayak gini. Wah, ini kayak nostalgia banget sih, kayak naik kereta zaman dulu. Oke, langsung kita masuk aja ke dalam kereta ya, karena keretanya mau berangkat. Wah, tapi masih ngantri. Kayaknya pada keluar juga banyak, terus yang turun juga banyak sih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Barangnya banyak banget. Kereta api Pasundan berangkat, tapi penumpangnya masih berdesakan pada nyari tempat duduk.
Meskipun harga tiketnya tergolong mahal, tapi kursinya masih tegak berhadapan. Dan penumpang kereta api Pasundan ini lumayan penuh. Ini di kereta ekonomi 1, kereta paling depan, penumpangnya full. Rapat-rapat, kursi 3 berhadapan dan kursi 2 berhadapan terisi penumpang semua. Ditambah lagi barang bawaannya yang banyak banget sampai ditaruh di ujung dekat pintu. Di perjalanan kali ini saya duduk di kereta ekonomi 2. Dan terlihat di kereta ekonomi 2 ini gak begitu rame penumpangnya dibandingkan dengan ekonomi 1. Masih ada kursi-kursi yang kosong di baris kursi 3 berhadapan maupun di kursi yang 2 berhadapan. Rak bagasi bagian atas juga masih banyak terlihat ruang kosong. Untuk lewat kursi di kereta api Pasundan ini, kursinya model 32 berhadapan seperti kereta api Kauripan yang biasanya saya sering banget naik kalau ke Bandung. Model kursinya long seat tanpa pemisah antar penumpang satu dengan penumpang lainnya. Dan sandarannya tegak 90 derajat. Kalau banyak kursi kosong ya masih nyaman aja sih. Kita masih bisa selonjoran tanpa adu dengkul. Tapi di perjalanan kali ini kayaknya saya duduk di kursi paling nyaman yang ada di kereta ekonomi 106 tempat duduk kayak kereta api Pasundan ini. Kita bisa selonjoran tanpa ada penumpang lain di depan kita. Jadi nyaman banget. Hehehe. Saya duduk di kursi nomor 21C. Kursi yang bisa dibilang jadi kursi paling nyaman di kereta ekonomi 106 tempat duduk yang layoutnya 32 berhadapan. Kursi nomor ini punya ruang kaki yang lega banget tanpa ada penghalang atau penumpang di depan kita ya. Dan bisa dibilang kursinya nggak berhadapan sih. Jadi bisa selonjoran dengan nyaman. Meskipun saya juga dapat kursi yang berlawanan arah dengan kereta ya atau hadap mundur. Karena emang nggak bisa nebak kursi-kursi yang searah nomor kereta nomor berapa aja di kereta ekonomi. Nah, kalau mau bisa selonjoran dengan nyaman kayak gini, pas naik kereta ekonomi yang duduknya 32 berhadapan, cari aja kursi nomor 21C atau 4C di setiap gerbong keretanya ya. Semua kereta ekonomi di Indonesia sekarang udah dilengkapi dengan colokan listrik untuk ngecas handphone, laptop, atau iPad, dan sejenisnya. Yang penting jangan buat nyolokin pemanas air atau masak nasi, nanti listriknya mati satu kereta. Dan meskipun kelas ekonomi, sekarang juga sudah dilengkapi dengan pendingin ruangan atau AC di setiap gerbong keretanya. Jadi gak usah khawatir lagi bakal kepanasan atau sumuk. Perjalanan kereta api Pasundan sekarang tiba di stasiun Wates. Ini masih daerah Jogja ya teman-teman. Yang naik juga lumayan banyak ternyata. Berhentinya sebenarnya cuma sebentar. Saya mau ke depan tapi kalau di Wates berhenti sebentar ya percuma juga sih. Tadi saya lihat penumpangnya juga lumayan masih kosong ya, banyak kursi kosong, belum penuh-penuh banget. Langsung berangkat lagi. Berangkat lagi dari stasiun Wates karena udah terlambat dari jadwal, jadi berhentinya cuma sebentar-sebentar aja. Di ekonomi 2 sekarang penumpangnya udah lumayan penuh. Tadi penumpang yang naik dari stasiun Wates juga lumayan banyak. Ya meskipun masih ada kursi yang kosong juga sih. Ini di samping kiri kanan saya juga udah full penumpangnya. Tapi saya masih bisa selonjoran dengan nyaman, gak adu dengkul sama penumpang lain yang ada di depan saya. Hehehe. Kalau duduk di kursi yang 33 berhadapan gini emang gak enak sih, apalagi kalau pas dapat pojok jendela. Susah banget buat gerak kecepit sama 3 orang.
Meskipun hari Minggu dan penumpangnya nggak begitu penuh ya, masih ada beberapa kursi yang terlihat kosong di ekonomi 2, terutama di kursi yang dua-dua berhadapan. Jadi kalau keisi sendirian bisa dibuat selonjoran dengan nyaman. Kalau naik kereta subsidi kayak Kauripan yang harga tiketnya murah mah, bisa beli 4 kursi dibuat sendirian biar nyaman. Sebenarnya kalau duduk di kursi 3-3 berhadapan dan pas kosong kayak gini malah lebih enak karena punya ruang yang paling luas. Kalau di ekonomi 2 kereta api Pasundan tujuan Bandung ini kursi yang searah kereta atau hadap maju kursi nomor genap ya. Kalau kursi nomor ganjilnya berlawanan arah kereta. Tapi nanti kalau kereta ini diganti dengan kereta lain udah berubah lagi tuh arahnya. Perjalanan kereta api Pasundan jam 12.33 tiba di stasiun Kuto Arjo teman-teman. Ini terlambat sekitar 8 menit ya sepertinya dari jadwal. Nah ini ada proses pembangunan peron di stasiun Kuto Arjo. Jadi peronnya dijadikan peron tinggi ya sebelah sini dan lebih panjang sampai sana. Nah ini ada proses pengisian air tangki toilet dari depan sampai belakang. Jadi kalau di stasiun besar pasti diisi toiletnya teman-teman, air toiletnya di refill. Jadi selama perjalanan kereta toiletnya pasti bisa digunakan. Nah, kalau ini adalah kereta makan yang ada di kereta api Pasundan. Gabung jadi satu dengan kereta pembangkit, jadi ruang dapur dan tempat makannya lebih terbatas. Ditambah lagi ada kursi-kursi yang biasanya diisi sama kru yang berdinas di kereta api Pasundan. Tarif kereta api Pasundan dari Jogja ke Bandung dengan kelas ekonomi yang duduknya 32 berhadapan, kursi tegak, harga tarifnya udah menyentuh 200 ribuan. Paling murah dari Jogja ke Bandung kalau naik kereta api Pasundan tarifnya 210.000 dan paling mahal 235.000. Jadi meskipun teman-teman beli tiket kereta api Pasundan yang kode CA yang harganya 220.000 atau harga mahal, nggak bakal jamin buat dapat kereta ekonomi premium atau kereta ekonomi new generation. Kalau nama keretanya masih kereta api Pasundan, sampai saat ini ya bakal dapat kereta ekonomi yang kursinya tegak, duduknya 32 berhadapan, kalau penuh adu dengkul, serasa naik kereta api Kauripan yang harganya 80 ribuan. Hehehe. Kalau dari Surabaya ke Bandung naik kereta api Pasundan ini tarifnya lebih wow lagi. Tarif paling murahnya sekitar 275.000 dan untuk tarif paling mahalnya 290.000. Udah hampir 300 ribuan. Tapi dapatnya masih kereta ekonomi kursi tegak duduk berhadapan.
Nah, makanya kode-kode di harga tiket kereta itu gak bakal jamin teman-teman dapat kereta premium atau kereta ekonomi new generation, sekalipun teman-teman pesen harga yang paling mahal. Contohnya kalau misalkan naik kereta api Pasundan ini, mau pilih duduk di kursi kereta ekonomi 1 ataupun di kursi kereta ekonomi yang paling belakang sekalipun juga bakal tetap dapat kursi tegak berhadapan kayak gini. Karena masih ada di satu rangkaian kereta api Pasundan, jadi nggak beda-beda setiap gerbong keretanya meskipun harganya mahal. Kereta api Pasundan ini sebenarnya juga udah bukan kereta subsidi lagi ya. Harganya udah kereta komersil yang udah 300 ribuan. Harusnya sih udah diganti pakai rangkaian kereta premium lah minimal, bukan pakai kereta ekonomi yang kursi tegak berhadapan kayak gini. Perjalanan kereta api Pasundan tiba di stasiun Kebumen. Ini bertemu dengan Bengawan. Kereta api Bengawan, teman-teman. Bengawan, kereta termurah ya dari Solo Jogja menuju ke Jakarta. Dan kita terlambat sekitar 3 menit di stasiun Kebumen. Kalau nggak salah ini berhentinya cukup lama ya, sekitar 17 menitan teman-teman. Karena kereta api Pasundan ini tunggu disusul oleh kereta api Argo Wilis dari Surabaya Gubeng, tujuannya juga ke Bandung. Sama-sama berangkat dari Surabaya. Pasundan ini berangkatnya jam 5:50 pagi, jam 6 kurang 10 menit pagi ya dari Surabaya Gubeng. Kalau Argo Wilis jam 8:15 pagi teman-teman. Bedanya sekitar 2 jam, berapa tuh? 2 jam 30-an ya, hampir 2 jam setengah ya. Jadi kalau keberangkatannya Pasundan dan Argo Wilis itu terpaut beda waktunya 2 jam setengahan teman-teman. Tapi kereta api Pasundan akan disusul kereta api Argo Wilis di stasiun Kebumen. Karena kereta api Argo Wilis bisa ngebut sampai 120 km per jam ya, dan menjadi kereta api Raja Jalur Selatan. Sama. Nah ini teman-teman, jalur 2 akan ada kereta api Argo Wilis melintas langsung ya. Dan dari sana ada kereta api Joglo Semarkerto yang akan masuk juga. Argo Wilis melintas langsung dan jalur 4 masuk Joglo Semarkerto. Loh, belang. Ini ada ekonomi premium di sini. Yang depannya padahal bukan premium. Belakangnya eksekutif. Zaman dulu tuh warna lokomotifnya kayak gini ya teman-teman ya. Ini livery aslinya CC203. Pertama kali dinas dari dulu tuh kayak gini. Putih dengan ada 2 garis biru. Dan dulu itu lokomotif-lokomotif CC203 yang aerodinamis bentuknya kayak gini
itu langganan narik kereta-kereta kelas Argo, kelas unggulan. Bahkan lokomotif ini dulu tuh langganan narik yang CC 2030203 atau CC 20340 ya. Ini dulu pernah narik rangkaian kereta api Argo Bromo Anggrek. Langganan banget narik kereta Argo Bromo Anggrek. Berdinas kereta api Argo Bromo Anggrek. Dan punya sejarah kelam juga nih lokomotif. Kalau di YouTube itu kalau di searching ada CC 20340 anti rusak. Teman-teman cari tahu aja. Jadi kayak nostalgia banget ya naik kereta dengan lokomotif vintage. Ini vintage CC 203, ada lagi vintage CC 201 yang warna kuning dan warna merah biru. Jadi cuman ada satu sih di Jawa ini, cuman ada lokomotif ini aja yang warnanya pakai ini. Kalau yang lainnya udah pakai warna putih, terus ada oranye di sini gede banget, ada logo KAI-nya ya. Itu standar brandnya KAI. Tapi ada beberapa lokomotif yang emang dicat ulang menjadi warna livery vintage yang awal-awal waktu pertama kali berdinas di Jawa, teman-teman. Kalau di Sumatera banyak nih CC 204 yang warnanya kayak gini. Cuman kalau dulu tuh depannya ada Kemenhubnya ya, logonya ya. Tapi kalau yang ini nggak ada Kemenhubnya. Kalau yang nggak ada Kemenhubnya kan CC 204. Jadi langsung polos garisnya nyambung kan. Kalau yang dulu CC 203 ada Kemenhubnya. Beda waktu sekitar 2,5 jam kereta api Argo Wilis dan kereta api Pasundan ke Argo Pasundan. Dari Surabaya keberangkatannya, tapi Pasundan harus mengalah. Disusul kereta api Argo Wilis di stasiun Kebumen. Jadi Argo Wilis itu berangkatnya dari Surabaya lebih siang, jam 8:15. Tapi sampainya di Bandung lebih dulu, jam 6 sore ya kalau nggak salah, atau setengah 6 ya. Saya kurang hafal jadwalnya. Kalau Pasundan berangkatnya lebih pagi, jam 5:50. Tapi sampainya di Bandung jam setengah 8 malam, teman-teman. Lalu nanti kereta api Pasundan ini sampai di Bandung setengah 8 malam, jam 9 malam, jam setengah 10 atau jam 10 ya, itu berangkat lagi menjadi kereta api Kahuripan menuju ke arah Blitar. Jadi kereta api Pasundan dan Kahuripan itu rollingan rangkaian, menggunakan rangkaian kereta ekonomi yang sama, teman-teman. Tapi harganya berbeda. Kahuripan 80.000, Pasundan udah 200-an ribu. Ini kalau dari Jogja itu harganya udah 200 lebih sih, sampai Bandung ya. Nah itu nambahin dikit udah dapet Lodaya New Gate. Lebih nyaman lagi daripada naik Pasundan. Tapi kalau misalkan keberangkatan siang dari Jogja, itu yang paling murah ya naik Pasundan ini sih. Selain itu ada Malabar yang lebih cepat tadi, Malabar pagi. Lalu ada juga kereta api Argo Wilis. Untuk kereta api Pasundan di ekonomi 2, kereta yang saya naiki, tempat duduk saya ya, ini menggunakan sarana kereta ekonomi K3, kelas ekonomi ya. 0 berarti tidak berpenggerak, harus ditarik lokomotif. Tahun 1966, nomor urut 28 di Poinduknya Bandung. Jadi kereta ini udah tua banget, hampir 60 tahun teman-teman sarana keretanya. Ini sama kayak Kahuripan, kalau nggak salah saya naik Kahuripan tuh sekitar 66-65, keretanya tua banget ekonominya. Nah ini udah mau berangkat ya, karena udah hijau di depan, Semboyan 5. Setelah stasiun Kebumen, penumpangnya terpantau tambah penuh, meskipun masih tetap ada beberapa kursi yang kosong. Karena tadi di Kebumen juga ternyata ada penumpang yang turun. Saya baru tahu ini teman-teman, naik kereta
toiletnya ada tulisan untuk sementara toilet tidak dapat digunakan. Ini tadi saya tanya ke petugasnya kenapa ya mas, katanya sih airnya habis ya, dikasih tulisan kayak gini. Di salah satu toiletnya airnya habis. Coba kita cek, kita masuk ke dalam. Jadi kalau air toiletnya habis dikasih tulisan gitu. Oh iya bener, airnya nggak keluar, airnya habis ternyata. Tadi dikasih tahu petugasnya airnya habis sih, pas saya mau ke toilet terus dikasih tempelan kayak gitu. Jadi biar penumpang tahu kalau oh ternyata di dalam tuh airnya habis. Jadi bisa menggunakan toilet yang lain, ada di ujung depan atau di ujung belakang kereta. Jadi nggak semuanya habis sih, cuman di salah satu toilet aja. Karena kan tangkinya kan beda-beda ya, tangki toiletnya. Dan ini adalah toilet kereta ekonomi, kelas ekonomi di kereta api Pasundan. Ini sama seperti toilet di kereta Kauripan ya teman-teman. Jadi seperti ini, ruangnya luas, bersih karena selalu dibersihkan. Dan ketika airnya habis, nanti ketika berhenti di stasiun akan diisi lagi teman-teman. Seperti di Jogja, Jogja tuh nggak ada pengisian air ding. Biasanya di Solo, Kutoarjo, Kebumen itu nggak ada juga sih kayaknya. Terus di Kroya kayaknya, nanti akan diisi air. Jadi kalau habis pasti diisi air. Dan ini menggunakan kloset duduk. Lalu di salah satu sisi kereta biasanya kalau kelas ekonomi seperti ini itu pasti ada kloset jongkoknya teman-teman. Jadi separuh kloset jongkok, separuhnya menggunakan kloset duduk. Tinggal dicari aja teman-teman mau yang jongkok atau yang duduk. Ada cermin yang luas, ada pengharum juga. Jadi toilet ini selalu wangi karena ada pengharumnya dan selalu dibersihkan ya. Kalau tisunya habis juga direfill. Terus ada tong sampah juga di sini. Sampahnya juga sudah dibersihkan ya, sudah kosong karena ada OTC, on trip cleaning service yang selalu membersihkan kereta dan toilet kereta. Jadi toilet kereta ekonomi sekarang tuh udah nyaman, bahkan toiletnya ini bisa digunakan untuk BAB, buang air besar. Jadi nggak cuman buat buang air kecil aja, meskipun kita lagi di stasiun atau jalan itu bisa buat BAB teman-teman, karena toilet ini udah ramah lingkungan dan kotorannya itu nggak langsung jatuh ke rel kayak dulu. Jadi udah ada kayak semacam septic tanknya gitu. Perjalanan kereta api Pasundan sekarang tiba di stasiun Gombong. Ini masih Kabupaten Kebumen dan ini kita bertemu dengan kereta api Gajah Wong sepertinya teman-teman. Gajah Wong ini nanti disusul sama kereta api Argo Dwi Pangga di stasiun Kebumen. Ini Gajah Wong berangkat lagi dari stasiun Gombong. Kalau Gajah Wong ini ekonomi, tapi ekonominya udah modifikasi ya teman-teman, kayak Pasundan sih, sama ya luarnya ya, dari luar jendelanya kepisah-pisah, tapi dalamnya ekonomi premium. Ekonomi premium seperti kereta api Singasari dan Bangunkarta. Jadi udah dimodif, dalamnya udah kayak premium, jadi udah nggak duduknya 3-2 tegak berhadapan. Stasiun Gombongnya ada di sebelah kanan, kita masuk jalur lurus, jalur 2, jadi nggak dapat peron. Sinyalnya sudah hijau, aman. Oh, langsung berangkat ini. Di perjalanan kali ini dari Jogja, saya gak full trip sampai ke Kiara Condong, Bandung. Jadi sebentar lagi saya harus turun di tujuan saya, Stasiun Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dari Jogja ke Kroya, kalau mau lebih murah naik kereta bisa memanfaatkan tarif khusus yang tersedia. Dengan tarif Rp105.000 untuk kereta kelas ekonomi.
Mau naik kereta yang ekonomi new generation, mau naik yang ekonomi premium, atau naik kereta api Pasundan kayak gini, itu tarifnya tetap tarif khusus Rp105.000 dari Jogja ke Kroya. Tarif khusus cuma bisa dibeli langsung 2 jam sebelum keretanya berangkat ya, dan selama kursinya masih tersedia. Nah, buat teman-teman yang dari Jogja mau ke Bandung, kalau budgetnya 200 ribuan dan pengen dapat kereta yang nyaman, jam keberangkatnya siang, itu bisa naik kereta api Malabar pagi di kelas ekonomi. Harganya start dari 225.000 dan bakal dapat kereta ekonomi premium. Atau bisa naik kereta yang udah ekonomi new generation terbaru seperti KA Lodaya, tapi jadwal keberangkatannya malam. Nanti detail review dan harganya bisa tonton video trip saya naik kereta api Lodaya di pojok kanan atas ya. Tapi kalau emang terpaksa banget gak bisa naik kereta yang lainnya, kereta yang saya rekomendasikan tadi, ya pilihannya cuma ada kereta api Pasundan ini yang keberangkatannya siang dari Jogja ke Bandung. Tarifnya udah 200 ribuan tapi masih dapat kursi tegak yang duduknya 32 berhadapan. Ya semoga aja sih, berharap kalau kereta api Pasundan ini bakal upgrade dapat armada kereta yang lebih baik. Minimal sih ya dapat kereta ekonomi premium ya, karena harga tarifnya aja udah setara dengan kereta ekonomi premium. Biar perjalanan pagi dari Surabaya atau Jogja menuju ke Bandung naik kereta api Pasundan ini jadi lebih nyaman. Berhenti di stasiun Kroya cukup lama ya, dan penumpangnya masih pada turun, ngerokok juga. Masih ada proses pengisian air di setiap kereta. Jadi biar selama perjalanan ke Bandung, dan perjalanan juga masih jauh ya, masih air toiletnya harus diisi penuh teman-teman. Nanti diisi lagi kalau nggak salah sampai Banjar. Cakep banget, aerodinamis banget. Terus liverinya 203 yang lama, putih 2 garis biru, keren. Kereta api Pasundan ini sepertinya tunggu bersilang dengan kereta api Baturaden Express ya, dari arah Bandung. Kan karena kalau di depan sana itu ada percabangan rel, double track belok ke kanan menuju ke arah Purwokerto, Cirebon sampai Jakarta, lalu single track lurus mengambil jalur yang paling kiri, lintas selatan itu menuju ke Banjar sampai ke Bandung. Nah, kereta api Pasundan ini harus menunggu kereta api Baturaden untuk tiba dan masuk dulu ke stasiun Kroya, baru akan bisa jalan berangkat dari stasiun Kroya. Karena untuk rel jalur yang menuju ke arah Bandung itu masih single track, jadi harus gantian teman-teman. Sepertinya Baturadennya telat ya, karena harusnya udah masuk di stasiun Kroya sih. Oke teman-teman, jadi itu tadi perjalanan saya naik kereta api Pasundan dengan lokomotif spesial livery vintage ya, CC203 0203 Tipe Induksi Dotopo atau CC20340 yang liverinya dikembalikan ke masa dulu teman-teman, masa kejayaan CC203 waktu masih sering narik kereta-kereta unggulan seperti Argo Bromo Anggrek, Argo Dwi Pangga, Argo Lawu dan lainnya. Dan perjalanan saya berakhir di stasiun Kroya. Saya harus turun karena saya hanya membeli tarif khusus, jadi nggak full trip sampai Bandung karena saya harus kembali lagi ke Jogja. Saya cuman pengen naik kereta nostalgia dengan lokomotif yang seperti ini. Jadi terakhir kali itu kayaknya tahun berapa ya? 2011-an, 2020-an, 2012-an ya. Kereta yang CC203 yang liverinya masih warna seperti ini. Kalau dulu tuh logonya Z. Logonya Z, terus di depannya ada logo Kemenhub buletnya. Tapi ini nggak ada logo Kemenhub buletnya di depan. Jadi kayak CC204 yang hidung miring, yang aerodinamis kayak gini. Cuman sekarang di Pulau Jawa udah nggak ada. Dikirim ke Sumatera semua. Oke, saya pamit dulu teman-teman. Nantikan video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Mohon maaf kalau videonya kurang maksimal. Semoga videonya bermanfaat dan memberikan informasi perjalanan tentang kereta api Pasundan kepada teman-teman yang mau melakukan perjalanan dari Surabaya menuju Bandung atau dari Jogja menuju Bandung dan dari arah sebaliknya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun.
Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.